Puji Tuhan, sekali lagi kita dipertemukan dalam ibadah Ahad kita berhari ini. Hari ini adalah minggu ketiga dalam musim Prapaskah, dan teks yang sudah dipilih untuk dikongsikan pada pagi hari ini adalah daripada Mazmur bab 95, seperti yang sudah dibacakan tadi. Saudari, seorang ahli falsafah dan penulis puisi yang saya rasa mungkin kita pernah dengar, yang bernama George Santayana, dia pernah menulis begini: "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." Mereka yang tidak mengingat masa lalu akan mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan oleh generasi yang sebelumnya. Jadi adalah penting bagi setiap generasi untuk belajar sejarah, supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang telah dilakukan dalam sejarah. Tapi sayangnya, khususnya pada masa sekarang, di zaman teknologi, di zaman yang selalu memandang ke hadapan, ramai orang tidak suka belajar sejarah, termasuk orang Kristen sendiri. Malah ramai orang merasakan bahwa sejarah itu tidak penting, karena itu kan sudah lalu. Yang berlalu biarlah berlalu. Mari kita melihat ke hadapan, melangkah ke hadapan, kata orang. Tapi saudari, pendirian yang tidak mau mengingat sejarah dan yang cepat melupakan sejarah adalah begitu merugikan. Kerana ada banyak perkara yang boleh kita pelajari daripada sejarah. Apalagi sebagai orang Kristian. Seorang lagi penulis Kristian bernama A.T. Pierson pernah berkata, "History is his story." Sejarah adalah kisah dia, kisah Allah. Jadi seperti yang kita percayai, Alkitab bukan sekadar memuatkan firman Allah, tetapi Alkitab memuatkan kisah Allah menjaga manusia dan kisah Allah dalam hubungan dengan manusia. Dan oleh itu Alkitab syarat dengan drama kehidupan. Nah, itulah yang akan kita renungkan daripada Mazmur 95 yang turut mengingatkan para pembaca atau para pendengarnya supaya tidak melupakan sejarah, supaya belajar dari sejarah. Nah, Mazmur 95 ini berada dalam jilid yang keempat dalam kitab Mazmur. Karena kalau kita pernah membaca kitab Mazmur, kita akan tahu bahawa daripada 150 buah Mazmur yang ada di dalam kitab ini, ada 5 buah jilid. Dan Mazmur 95 ini adalah sebahagian daripada jilid 4, yang bermula dari Mazmur 90 sampailah Mazmur 106. Nah, Mazmur dalam jilid 4 mencerminkan keadaan di mana umat Tuhan berada dalam buangan. Mencerminkan waktu di mana umat Tuhan sudah terbuang jauh dari tanah perjanjian, terusir dari hadirat Tuhan, kerana mereka sudah berdosa terhadap Tuhan. Dan Mazmur yang ke-4 ini mencerminkan juga waktu di mana tidak ada raja memerintah Israel. Mereka kan sudah terbuang, sudah ditawan oleh musuh, sudah menjadi orang-orang yang tertawan, hidup dalam buangan. Jadi sudah tidak ada kerajaan, sudah tentu tidak ada raja. Oleh itu, kalau kita melihat Mazmur-Mazmur di dalam jilid 4 ini, seperti Mazmur 95, menyeru pendengar supaya marilah kita memuji Tuhan Sang Raja, Raja yang maha besar dan sebagainya. Kerana Tuhanlah satu-satunya Raja yang boleh mereka harapkan. Kini mereka hidup dalam buangan, tidak ada raja, tidak ada kerajaan. Dan saudari, Mazmur-Mazmur dalam jilid ini bertemakan kedaulatan Tuhan. Sekalipun hidup mereka menderita, sekalipun umat hidup dalam buangan, tetapi Allah tetap berdaulat. Dan Allah akan membawa mereka pulang semula, akan memulihkan mereka. Itulah yang kita boleh temui dalam Mazmur terakhir dalam jilid ini, Mazmur 106 ayat 47 hingga 48, yang memuatkan suatu doa supaya Tuhan memulihkan umatnya, membawa mereka pulang ke tanah perjanjian. Nah, inilah konteks bagi Mazmur 95 yang dibacakan tadi. Dan kalau kita lihat Mazmur 95 itu sendiri,
ada suatu aliran yang sangat menarik. Mazmur ini bermula dengan suatu ajakan, suatu seruan. Marilah kita menyanyi untuk Tuhan. Marilah kita pergi ke hadirat-Nya. Marilah kita menyembah dan tunduk di hadapan-Nya. Ini suatu panggilan untuk menyembah, satu panggilan untuk berbakti kepada Tuhan. Tetapi tiba-tiba separuh kedua ayat 7 mengatakan, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi ada suatu perubahan yang berlaku dengan sangat mendadak. Di dalam Mazmur yang pada mulanya kedengaran sangat riang, memanggil umat untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Kemudian perlahan-lahan memanggil umat supaya menyembah dan sujud di hadapan Tuhan. Tetapi tiba-tiba mengatakan, hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Seolah-olah seperti di tengah-tengah umat itu sedang khusyuk menyembah, tiba-tiba ada suatu peringatan yang sangat serius dilontarkan. Jadi oleh kerana itu kita boleh membagikan Mazmur ini kepada 3 bahagian. Ayat 1 hingga 5, seruan supaya memuji Allah atau Tuhan Sang Pencipta. Dan perhatikan bahawa ayat 1 hingga 5 syarat dengan bahasa penciptaan. Tuhan itu layak dipuji kerana Dialah yang menjadikan bukit bukau, seluruh bumi, laut dan segalanya. Dan kemudian ayat 6 hingga 7a adalah suatu seruan supaya bersujud di hadapan Allah Sang Gembala kita. Ayat 7 mengatakan, kerana Dia Allah kita dan kita umatnya, kawanan domba di bawah tangannya. Dan sebenarnya saudara-saudari, panggilan untuk bersujud di hadapan Tuhan ini dalam ayat 6 dan 7a menggunakan bahasa Keluaran. Kalau kita tahu kisah Keluaran, di mana Tuhan membebaskan umat Israel dari perhambaan di Mesir, di situ kita akan teringat bahawa Tuhan mengatakan kepada Musa bahawa Dialah yang akan menuntun umat itu. Hadirat-Nya lah akan membawa mereka pulang ke tanah perjanjian, tanah menjanjikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Tuhan digambarkan sebagai seorang gembala yang menuntun umat Israel ke tempat yang indah dan permai, ke tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Dan kemudian seperti yang sudah disebutkan tadi, ayat 7b hingga 11 tiba-tiba memuatkan suatu amaran supaya umat tidak mengeraskan hati. Dan kalau kita baca seterusnya, ini menggunakan pengajaran daripada sejarah, khususnya sejarah generasi yang keluar dari Mesir tersebut. Kerana kalau kita membaca Bilangan bab 14, generasi pertama yang keluar dari Mesir itu, semuanya kecuali 2 orang, yaitu Caleb dan Joshua, semua yang lain termasuk Musa sendiri, tidak sampai di tanah perjanjian. Seluruh generasi itu, orang dewasa yang bertemu dengan Tuhan di kaki Gunung Sinai, semuanya mati di padang gurun. Tidak seorang pun kecuali 2 orang yang saya sebutkan tadi, sampai di tanah perjanjian, sampai di tempat peristirahatan yang Allah janjikan. Jadi umat yang mendengar Mazmur ini dinyanyikan pada waktu itu harus belajar daripada sejarah. Janganlah mereka mengulangi kesalahan generasi terdahulu. Mazmur 95 ini boleh diringkaskan seperti ini. Pujilah Tuhan dengan penuh sukacita. Ayat 1 hingga 2. Mengapa? Kerana Dialah Sang Pencipta segala sesuatu. Dialah Raja yang berdaulat. Dia layak disembah. Dalam ayat 3 hingga 5. Tetapi lebih daripada itu, marilah datang dan bersujudlah di hadapannya. Tunduklah kepada kekuasaannya. Ayat 6. Mengapa? Kerana kita umat kepunyaannya. Itu jelas dalam ayat 7. Kerana Dia Allah kita, kitalah umatnya, kawanan domba di bawah tangannya. Kemudian, walaupun kita ini umat pilihannya, umat gembalanya, ingatlah, janganlah mengeraskan hatimu terhadapnya, kerana Dia akan murka, sehingga kamu kempunan menikmati rehat yang dijanjikannya.
ayat 10 hingga 11. Jadi saudari, Mazmur ini secara keseluruhannya mengingatkan umat Israel bahwa mereka sudah menerima suatu keistimewaan yang sangat besar. Daripada segala bangsa yang ada di dunia ini, Tuhan memilih mereka. Ada banyak sekali bangsa yang ada di dunia ini. Mengapa Tuhan memilih keturunan Abraham? Bukan kerana mereka lebih baik. Tentu sekali bukan kerana mereka itu lebih kuat dan lebih gagah daripada bangsa lain. Tapi mereka dipilih semata-mata kerana Allah memilih Abraham. Semata-mata kerana Allah sendiri memilih atas keputusannya sendiri. Bukan kerana kebaikan jauh sekali daripada kelayakan mereka. Jadi mereka sudah menerima suatu keistimewaan besar. Sudah diselamatkannya. Walaupun demikian, mereka tidak seharusnya berfikir bahawa ini adalah sesuatu yang tidak perlu dipertahankan, sesuatu yang diambil mudah, sesuatu yang hanya perlu dinikmati tetapi tidak perlu diusahakan. Sebaliknya, mereka harus tunduk dan taat kepada pimpinan Tuhan, karena jika tidak, sekalipun mereka sudah dipilih, sekalipun mereka sudah dijanjikan berkat, mereka akan kehilangan semua itu jika mereka tidak mendengarkan suara Allah, tidak taat kepada pimpinan Tuhan. Nah, dalam Keluaran bab 33 ayat 12 hingga 14. Tidak lama sesudah generasi pertama itu mengikat perjanjian dengan Tuhan di Gunung Sinai, mereka sudah melakukan dosa yang sangat besar, membina patung lembu emas dan menyembah berhala tersebut. Dan Tuhan mengancam untuk menghapuskan mereka right there. Tetapi Musa bersyafaat bagi pihak Israel dan memohon Tuhan agar berbelas kasihan. Lalu Tuhan pun bersetuju dan Tuhan mengatakan, aku akan pergi bersama kamu semua menuju ke tanah perjanjian dan aku akan mengurniakan kamu ketenteraman atau rehat, istirahat. Dan perkataan yang sama itulah yang disebut dalam Mazmur 95 tadi, ayat yang terakhir. Oleh itu, aku bersumpah dalam kemurkaanku, mereka tidak akan masuk dalam rehatku. Perkataan yang sama. Nah, Allah sudah berjanji kepada Musa bahawa dia masih sudi mengampunkan mereka dan pergi bersama mereka dan mengurniakan mereka rehat atau ketenteraman. But what happens? Seperti yang dipersaksikan oleh Mazmur 95 ayat 11, mereka tidak menerima rehat itu, mereka semua mati di padang gurun. Sekalipun Allah sudah berjanji, Allah sudah sudi mengampunkan dan masih sudi pergi bersama mereka, but yet they fail. Mereka masih gagal masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudari, betapa pentingnya bagi umat untuk mendengarkan suara Tuhan, dalam arti kata taat kepada pimpinan Tuhan. Karena walaupun Tuhan sudah berjanji seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita tidak taat, kita tidak akan menikmatinya. Kita tidak akan menerima berkatnya. Nah, seolah-olah Mazmur ini mengatakan bahawa permulaan yang luar biasa, hubungan yang baik dan indah pada mulanya itu belum tentu berakhir dengan kesudahan yang baik. Lihat Mazmur ini sekali lagi. Bermula dengan suatu ajakan, marilah kita menyanyi untuk Tuhan, bersorak-sorai dalam sukacita. Marilah kita sujud di hadapan Tuhan. Kita ini miliknya, kita ini umat di bawah jagaan tangannya. Betapa privilege, betapa indahnya. Tetapi don't take it for granted. Jangan berfikir bahawa segala berkat ini, segala hubungan yang indah ini boleh diambil mudah. Kerana jika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, jika kita tidak taat, mengeraskan hati terhadapnya, kita tidak akan memasuki rehat yang dijanjikannya. Jadi permulaan yang indah, yang luar biasa, tidak menjamin
pengakhiran atau kesudahan yang baik. Mazmur ini mengingatkan pendengar pada masa lalu dan pendengar pada masa kini bahwa anugerah Allah itu harus ditadah, harus diterima dengan hati yang mendengarkan suara Allah. Saudara-saudari, saya ingin bawa kita untuk berfokus sebentar pada suatu konsep yang sangat penting yang disebutkan dalam Mazmur ini, yaitu tentang istirahat yang disebutkan dalam ayat terakhir tadi. Nah, seperti yang sudah saya sentuh tadi, Tuhan menjanjikan istirahat atau perhentian kepada umatnya. Tetapi mereka gagal memasukinya seperti yang kita baca dalam Mazmur 95 ayat 11. Tetapi oleh kerana belas kasihan Tuhan, Dia membangkitkan generasi baru, generasi kedua yang keluar dari Mesir, dan melalui pimpinan Yosua, pengganti kepada Musa, mereka akhirnya berjaya mendapatkan dan menduduki tanah perjanjian. Dan kalau kita lihat di dalam Yosua, mari kita buka bersama-sama. Yosua bab 23, ini di akhir kisah Yosua yang memimpin umat itu mendapatkan atau menduduki tanah perjanjian. Tertulis Yosua bab 23 ayat 1. Selepas lamanya setelah Tuhan memberikan ketenteraman, istirahat kepada orang Israel daripada semua musuh di sekeliling mereka, dan ketika itu Yosua telah amat lanjut usianya. Jadi akhirnya generasi kedua di bawah pimpinan Yosua menikmati ketenteraman atau istirahat yang Tuhan janjikan dahulu kepada Musa dalam Keluaran 33 ayat 14. Akan tetapi saudari, kalau kita baca sejarah Israel seterusnya, betapa mendukacitakan. Karena setelah generasi Yosua meninggal, orang Israel kembali ke dalam tabiat lama. Kembali menyembah berhala. Dan akhirnya mereka menjadi lebih jahat daripada generasi yang sebelumnya. Mereka menjadi sama seperti orang-orang kafir yang sepatutnya mereka hapuskan. Itulah yang kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim, zaman kegelapan dalam sejarah Israel. Tetapi kemudian Tuhan membangkitkan generasi baru lagi, Raja Saul, kemudian digantikan oleh Raja Daud, yang digantikan oleh anaknya Salomo, dan akhirnya umat Israel kembali menikmati ketenteraman. Kita boleh baca dalam 1 Raja bab 5. Dan segera sesudah Salomo meninggal, kerajaan Israel berpecah menjadi dua, dan bermulalah sejarah sekali lagi, di mana umat Israel hidup di dalam restlessness, ketidaktenteraman, ketidakstabilan. Satu generasi demi satu generasi. Mereka diancam oleh berbagai ancaman yang menyebabkan umat itu tidak stabil, bangsa itu resah gelisah, tidak tenteram, dan akhirnya mereka gagal sama sekali, gagal setia kepada Tuhan, dan terbuang sama sekali. Mereka terusir daripada tanah perjanjian, seperti mana Adam dan Hawa dulu terusir daripada Taman Eden. Itulah nasib umat Israel. Mereka tidak pernah menikmati ketenteraman atau istirahat yang sejati. Something is not right with these people. Ada sesuatu yang betul-betul tidak kena. Mereka tidak pernah berjaya menikmati rehat yang sejati. Pada zaman Yosua, mungkin untuk generasi Yosua saja. Kemudian mereka kehilangan damai tersebut. Dan begitulah berulang-ulang sampai akhirnya mereka terbuang sama sekali daripada tanah istirahat. Jadi sehari umat Israel perlukan seseorang yang seperti Yosua dahulu untuk tampil, untuk membawa mereka masuk ke dalam istirahat yang sejati. Kerana istirahat yang berjaya capai oleh Yosua dulu bersifat sangat sementara. Umat Israel memerlukan Yosua yang baru.
Dan tema inilah yang dikutip di dalam surat Ibrani. Kita boleh lihat di dalam Ibrani bab 3 ayat 7 hingga bab 4 ayat 11. Di mana penulis surat Ibrani mengatakan Israel tidak pernah menikmati istirahat yang sebenarnya. Boleh kita baca dalam Ibrani bab 4 ayat 8. Dan yang menariknya sebelum itu, dalam bab 3 ayat 7 hingga 11, penulis surah Ibrani mengutip Mazmur yang sama ini, tetapi bahagian yang kedua. Mazmur 95 ayat 7b hingga 11 dikutip dalam Ibrani bab 7 hingga 11 dan digunakan sebagai amaran kepada orang Kristian di abad pertama supaya jangan mengeraskan hati seperti generasi Musa dahulu. Tetapi dia menambah, sehingga hati yang keras itu membuatkan engkau murtad daripada Kristus. Jadi saudari ada suatu escalation, suatu peningkatan di sini. Kalau dahulu, Mazmur 95 ayat 7b hingga 11 mengingatkan generasi Musa supaya tidak mengeraskan hati. Sekarang, Mazmur yang sama digunakan oleh penulis surah Ibrani dalam Ibrani bab 3 ayat 7 dan seterusnya untuk mengingatkan orang Kristian supaya jangan mengeraskan hati, karena kalau tidak mereka akan murtad daripada Kristus. Dan surah Ibrani meneruskan jika kamu murtad, yang menanti hanyalah penghakiman Allah yang mengerikan. Saudari, surah Ibrani mengajar bahwa istirahat yang Allah janjikan itu hanya dapat dicapai oleh Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang akan membawa orang percaya untuk menikmati rehat yang sejati. Oh, by the way, dalam bahasa Yunani, nama Yesus itu adalah sinonim dengan Yoshua. Yoshua adalah versi nama Ibraninya. Tapi kalau dalam versi nama Ibrani yang diringkaskan atau dalam bahasa Aram, Yeshua. Tapi dalam bahasa Yunani dijadikan Yesus. Jadi Yoshua dan Yesus adalah sinonim dalam bahasa Yunani. Jadi ternyata Yoshua yang diperlukan oleh umat Tuhan adalah Yeshua, Yesus Kristus. Mazmur ini juga memberikan perhatian kepada konsep istirahat atau perhentian. Menuha dalam bahasa Ibrani atau katapausis dalam bahasa Yunani. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan istirahat di sini? Nah, kalau dalam Mazmur 95 tadi konteksnya sangat jelas, istirahat itu bermaksud menikmati kehidupan yang tenteram di tanah perjanjian. Tapi kita tahu bahwa kehidupan di tanah perjanjian itu tidak pernah tenteram bagi orang Israel. Kalau tenteram pun hanya untuk satu generasi sementara. So what happens to the promises of God? Apakah yang berlaku dengan janji Allah? Sekiranya semua ini hanyalah bersifat sementara. Jika semua ini bersifat tidak kekal, jadi adakah janji Tuhan itu hanyalah manis di bibir saja? Nah, sudah tentu tidak. Karena seperti yang dipersaksikan oleh penulis surah Ibrani dalam Ibrani bab 4, perhentian sejati yang dijanjikan Allah itu bermaksud menikmati kehidupan yang penuh dengan shalom, penuh dengan damai sejahtera, ketenteraman, keharmonian di dalam hadirat Allah. Kita boleh lihat dalam Ibrani bab 4 ayat 3 dan seterusnya, di mana penulis surah Ibrani mengatakan bahwa rehat yang dimaksudkan itu adalah rehat atau ketenteraman seperti yang berlaku dalam Kejadian bab 2 ayat 2, di mana setelah Allah menjadikan segala sesuatu, segalanya indah dan baik, Allah bersemayam, berhenti atau berehat pada hari yang ketujuh. Itulah yang dimaksudkan dengan rehat di sepanjang Alkitab. Kehidupan yang penuh dengan ketenteraman dan damai atau shalom
bersama Allah di dalam hadirat Allah. Dan hanya Yesus saja yang dapat memberikannya. Sebab itulah Yesus dalam Matius bab 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ketenteraman atau istirahat kepada jiwamu." Dan saudari, damai sejahtera ini atau istirahat ini sudah dinikmati oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi hanya akan digenapi, hanya akan berlaku dengan sempurna dan sepenuhnya pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, di dalam langit dan bumi yang baru yang penuh dengan perbenaran. Saudari, apakah pesan daripada Mazmur 95 kepada kita pada hari ini? Tadi kita melihat maksud Mazmur ini bagi pembaca asalnya pada zaman Perjanjian Lama. Dan kita melihat bagaimana penulis surah Ibrani menggunakan Mazmur yang sama untuk memberi amaran kepada orang Kristian pada zamannya supaya jangan murtad. But what about for us today? Apakah pesan Mazmur ini kepada kita? Nah, generasi pertama orang Israel sudah menikmati kebebasan dan dijanjikan ketenteraman, istirahat. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian atau ke tempat istirahat yang Tuhan janjikan. Tapi sayangnya mereka gagal kerana mereka mengeraskan hati. Itulah yang disebutkan oleh Mazmur 95 ayat 8. Punca utama kegagalan mereka menikmati rehat adalah kerana mereka mengeraskan hati. Janganlah keraskan hatimu seperti yang sudah berlaku di Meribah, di Masa dan di beberapa tempat lain. Nah, masalah bagi generasi pertama tersebut, kalau kita membaca naratifnya dalam Keluaran sampai Bilangan, adalah mereka cepat mengeluh. Mereka cepat merungut. Mereka tidak sabar ketika menghadapi cabaran dan masa yang sukar. Malah mereka tidak bersyukur sampai menyalahkan Tuhan. Mereka katakan, lebih baik kami diperhambakan di Mesir daripada kami mati kelaparan, kehausan di padang gurun. Maksudnya apa? Lebih baik kami tidak diselamatkan. Kami sanggup jadi hamba daripada mengikut Tuhan yang membawa kami mati kelaparan. That bad. Langsung tidak bersyukur, malah menyalahkan Tuhan. Jadi saudari, itulah yang dimaksudkan dengan kekerasan hati. Bukan sekadar tidak mau dengar, tetapi lebih teruk daripada itu, mempersalahkan Allah yang menyelamatkan mereka. Semata-mata karena mereka harus melalui kesukaran buat sementara waktu. Dan peringatan yang sama ini masih ditujukan kepada kita hari ini. Karena kita juga umat Allah. Kita sudah dipanggil mengikut Yesus. Tapi kita tahu perjalanan mengikut Yesus itu bukan mudah. Kita tahu kehidupan menjadi orang Kristen itu penuh dengan cabaran, penuh dengan kesusahan. Tidak mudah. Dan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan Kristen itu mudah. Dan semasa kita melalui perjalanan yang sukar, yang panjang, yang penuh cabaran ini saudari, kita harus menjaga hati. Pada hari ini, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan, janganlah mengeraskan hatimu. Dan pada hari ini itu, more often than not, merujuk pada saat di mana kita hampir berputus asa. Saat di mana kita mau melepaskan iman. Itulah yang berlaku kepada penerima surat Ibrani. Yang Mazmur yang sama digunakan oleh penulisnya untuk memberi amaran kepada mereka. Mereka sudah mengikut Yesus, tetapi mereka mengalami penindasan dan penderitaan. Mereka hampir berputus asa dan hampir melepaskan iman. Dan penulis surah Ibrani mengingatkan mereka, jika pada hari ini, hari di mana mereka sedang bergumul dengan sangat berat, jika kau mendengarkan suara Tuhan, janganlah mengeraskan hatimu. Kerana mengeraskan hati akan membawa kepada kemurtadan. Dan apabila seorang murtad dari Allah, yang menunggu hanyalah penghakiman.
Jadi saudari, dalam kedua-dua Mazmur 95 dan surah Ibrani, situasi yang dimaksudkan adalah situasi krisis. Krisis kepercayaan di hati umat Tuhan. Harus kita akui bahwa situasi demikian mudah membuatkan orang kecewa. Mudah membuatkan hati kita menjadi dingin terhadap Tuhan. Maka saudara-saudari, kita harus belajar daripada Mazmur ini, supaya kita menjaga hati, walaupun kita kecewa, walaupun keadaannya sukar, janganlah kita berputus asa. Jangan mengeraskan hati terhadap Tuhan. Percayalah seperti kata Mazmur tadi, kita adalah umat kepunyaan Allah. Mazmur 95 ayat 7. Kitalah umatnya, kawanan domba di bawah jagaan tangannya. Tuhan sentiasa menjaga umatnya. Di saat kita melalui lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, Dia menjaga kita sekalipun kita tidak merasakannya atau menyadarinya. Percayalah saudari bahwa kita adalah umat di bawah jagaan Tuhan. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita bahwa iman yang kita pegang di dalam Yesus ini, atau keselamatan yang sudah kita terima dalam Kristus itu, bersifat sudah, tapi belum disempurnakan. Maksud saya, memang kita sudah diselamatkan apabila kita percaya kepada Yesus. Tapi kita belum mengalami pemulihan yang sepenuhnya. Kita belum lagi sampai ke surga. Kita masih dalam perjalanan. Kita masih menantikan langit dan bumi yang baru. Apabila kita percaya kepada Yesus, kita sudah menerima hidup baru. Sesiapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kata Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Tetapi kita masih belum menikmati kehidupan kekal. One day all of us will die. Jadi kita belum menerima kehidupan kekal, walaupun kita sudah menerima kehidupan yang baru. Sudah? Tapi belum lagi. Nah, kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, betul? Kita adalah umat Allah, warga kerajaan Allah. Tapi kita diajar berdoa supaya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sudah, tetapi belum lagi disempurnakan. Oleh karena itu, sehari dalam perjalanan kita menuju penyempurnaan itu, kita harus bertabah. Dan salah satu kunci untuk bertabah ialah dengan mendengarkan suara Tuhan. Untuk tidak mengeraskan hati, terutamanya apabila kita menghadapi dugaan dan cabaran berat sebagai pengikut Yesus. Nah, keyakinan bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu menjaga, Tuhan itu memaksudkan yang terbaik untuk kita, walaupun Dia mengizinkan kita melalui dugaan, kita harus mempertahankan keyakinan itu. Nah, sebagai jemaah, sebagai saudara-saudari seiman, marilah kita menasihati sesama sendiri setiap hari. Selagi masih dapat disebut hari ini, selagi masih diberikan kesempatan, marilah kita saling mendorong supaya jangan sampai sesiapapun di antara kita menjadi keras hatinya akibat dosa yang memperdaya. Kita telah mendapat bahagian dalam Kristus jika kita berpegang pada keyakinan yang kita miliki dari mula-mulanya sampai ke akhirnya. Ibrani 3 ayat 13 hingga 14. Amin. Semoga kita saudara-saudari melembutkan hati di hadapan Tuhan dan tetap berjalan mengikut tuntunan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa.